Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Hai Bang Sabang. Halo Kak Erni. Apa kabar nih Bang? Oh siap selalu pasti kakak. Kakak sehat? Sehat dong. Oke. Ini hari Paskah loh Bang. Iya kakak, selamat Ya, Paskah. Selamat Paskah kakak. Kita sapa kak adik-adik ya kak. Ayo. Shalom adik-adik. Ayo apa kabar dari minggu Paskah ini? Tentu Dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah di Jumat Agung kemarin ada kan dikasih tugas yaitu kreasi telur. Bagaimana? Semua sudah dikerjakan? Pasti Kebanyakan. semua. Iya. Jangan lupa nanti dikirim ya ke WA anak sekolah minggu. Nah kita mau bernyanyi kak atau bagaimana dulu? kita berdoa dulu Oh, dong berdoa Bang. dulu ya. Nah jadi sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Bang Sabam. Yuk kita lipat tangannya yuk. Silakan Bang. Iya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan sampai pada hari Minggu ini. Di Minggu Paskah ini Tuhan, kami akan memperingati hari kebangkitan-Mu dari kematian. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami dan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati semua anak sekolah minggu Bapa, dan berkati orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 96, Nungatalu Hamatea. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, jangan lupa ya, siapkan. Nah, firman Tuhan yang mau kita dengarkan dibawakan oleh abang kita yang ganteng, yaitu Bang Rizky Tampu Balen. Yuk kita dengarkan firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik, selamat Paskah buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hari ini. Kau memberikan yang terbaik di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pada hari menjelang sore setelah Yesus mati, Yusuf dari Arimatea mengambil inisiatif meminta Pontius Pilatus untuk menyerahkan mayat Yesus kepadanya supaya dikuburkan. Jadi adik-adik di sekolah minggu, kalau saja Yusuf dari Arimatea ini tidak meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus, kemungkinan saja Tuhan Yesus masih saja digantungkan di kayu salib pada saat itu. Nah, Yusuf ini dikenal sebagai orang kaya yang berasal dari kota Arimatea, yang juga menantikan kerajaan Allah, dan yang tidak setuju dengan putusan majelis untuk menghukum mati Yesus. Nah, kemudian Pontius Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan mayat Yesus kepada Yusuf. Lalu Yusuf mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan yang bersih. Lalu Yusuf membaringkan dia di dalam kubur yang digalinya dalam bukit batu. Kemudian sebuah batu besar digulingkan untuk menutup kuburan Yesus. Dan kuburan Yesus ini dijaga oleh penjaga-penjaga utusan Pontius Pilatus. Nah, pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus, nah jadi adik-adik di sekolah minggu, pada hari yang ketiga Yesus kan mati hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pada hari Minggu setelah kematian Yesus ini, masih pagi-pagi buta sekali. Bayangkan adik-adik di sekolah minggu, jalanan masih gelap, udara dingin, dan mata masih mengantuk. Ada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria. Yesus. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Maria! Maria! Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Sekarang aku mengerti. Ya, perempuan-perempuan itu bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan perempuan-perempuan lainnya. Mereka sangat terkejut melihat kubur Yesus sudah terbuka dan batu yang besar penutup kuburan Yesus sudah digulingkan. Dan mereka melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur.
Lalu nampaklah seseorang yang berpakaian berkilau. Iya, dia adalah seorang malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu apa yang kalian cari. Yesus tidak ada di sini. Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga." Setelah mendengar perkataan malaikat itu, perempuan-perempuan tersebut bergegas untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Dan setelah mereka bertemu dengan murid-murid Yesus, lalu tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya sambil berkata, "Salam bagimu, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik sekolah minggu, kita patut menaikkan pujian, sorak kemenangan kepada Tuhan, sebab melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segala-galanya. Ya, bangkit dalam artian bangkit bukan hanya rohnya, melainkan tubuh Yesus juga bangkit. Melainkan bagaimana ketika semasa hidupnya Yesus telah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kematian adalah kerajaan maut. Kerajaan maut sama dengan artinya kerajaan iblis. Nah, selama 3 hari Yesus mati, berarti Yesus masuk ke dalam kerajaan maut. Selama dalam 3 hari itu Yesus bertemu dengan iblis, dan iblis berkata kepada Tuhan, "Kau adalah orang suci, tempatmu bukan di sini." Maka pada hari yang ketiga, tepatnya pada hari Minggu, Yesus bangkit karena telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kerajaan iblis tadi. Dan melalui kebangkitannya kita dimenangkan dari dosa. Nah, Tuhan berpesan kepada adik-adik sekolah minggu melalui Yohanes 11 ayat 25 sampai 26a. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26a. Yesus menegaskan, di sana Yesus menegaskan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ini mengingatkan kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari kebangkitan Tuhan ini sama dengan hari Paskah. Paskah disimbolkan dengan sebuah telur yang seperti ditugaskan pada saat khotbah di hari Jumat lalu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada yang tahu nggak kenapa Paskah dilambangkan dengan sebuah telur? Telur adalah simbol kelahiran dan kehidupan. Telur adalah benda mati. Ya, benda mati itu sama seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Mengapa dikatakan benda mati? Telur ini tidak dapat bernapas karena syarat untuk hidup adalah harus bernapas. Nah, tetapi karena melalui proses pengeraman, maka ada kehidupan dari dalam telur. Ya, seekor anak ayam lahir dari dalam telur tersebut. Berarti melalui kematian Yesus inilah kita dihidupkan. Telur benda mati, melalui proses pengeraman, maka terjadilah seekor anak ayam. Sama seperti kita, manusia berdosa. Karena Yesus disalibkan, maka kita diselamatkan dari dosa. Kita dihidupkan kembali, kita dilahirkan kembali. Adik-adik sekolah minggu, Paskah hari ini mengingatkan kita bahwa tugas kita, baik dari sekolah minggu sampai orang tua, sampai kakek nenek kita, ternyata kita semua menerima tugas dari Tuhan untuk bergegas, untuk berlari dengan cepat, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang melalui ucapan kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita yang baik sebagai anak-anak sekolah minggu. Saat kita memberitakan kebaikan Yesus, itu sama artinya dengan kita sudah terlibat dalam memberitakan Injil, perjalanan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu kali ini. Kiranya firman-Mu kali ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, kehendak menjadi di tengah-tengah kami, anak-anak sekolah minggu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi Bang, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, tadi kita sudah dengarkan ya. Mengenai apa itu Bang?
mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Iya. Pada hari apa tadi Bang? Hari ketiga. Yaitu hari apa Bang? Hari Minggu. Nah sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita Bang. Kita akan bernyanyi. Apa judulnya lagu kita Bang? I love you Jesus. Ayo semua berdiri ya dan ikuti gerakannya ya. Oke. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.